Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dewi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Dan materi ini ada di kelas 8 ya. Poin pertama ada pendahuluan. Nah, bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan kedudukan terhadap titik acuan tertentu. Coba kalian bayangkan seseorang yang sedang menaiki sepeda. Mula-mula sepeda tersebut diam pada pengendara sepeda tersebut tidak mengayuh. Nah, jika sepeda tersebut dikayuh oleh pengendaranya, maka sepeda akan bergeser dari tempat semula. Oke, apakah kamu pernah melihat benda lainnya bergerak? Nah, apa sih yang dimaksud dengan bergerak? Pahaminya, kita pelajari materi ini dengan penuh semangat. Diharapkan setelah materi ini kalian akan tahu nih tentang konsep gerak benda, kemudian pengaruh gaya tentang gerak, mengetahui gerak pada tumbuhan, mengetahui gerak pada hewan, mengetahui sistem gerak pada manusia. Poin yang pertama ada gerak pada benda. Gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Ketika terjadi perubahan posisi akhir. Nah, macam-macam gerak nih. Ada gerak semu atau gerak relatif, yaitu gerak yang seakan-akan dia bergerak. Contohnya apa? Contohnya misalkan pada saat mobil melaju seolah benda yang berada di luar bergerak, padahal kendaraanlah yang bergerak. Kemudian matahari, bumi yang berputar pada porosnya terhadap matahari, namun dilihat dengan biasa saja seolah kita melihat matahari bergerak dari timur ke barat. Kemudian ada gerak ganda. Gerak ganda itu adalah suatu gerak yang terjadi secara bersamaan nih terhadap benda yang ada di sekitarnya. Contohnya gerak orang tua, gerak orang terhadap kita. Nah, ada gerak lurus. Gerak lurus, gerak pada suatu benda melalui suatu lintasan garis lurus. Parabola yaitu gerak yang lintasannya berbentuk parabola, bukan bergerak lurus ya guys. Contohnya adalah gerak peluru meriam yang ditembakkan. Nah, ini khusus untuk gerak melingkar. Gerak melingkar dulu ya. Gerak melingkar adalah gerak melingkar beraturan dan berubah beraturan. Nah, ini ada pembahasan tentang gerak lurus nih, GLB dan GLBB. GLB atau dikenal sebagai gerak lurus beraturan merupakan benda yang bergerak dengan lintasan lurus dan kecepatannya tetap. Contohnya seorang anak bersepeda di jalan yang lurus. Kemudian ada GLBB, gerak lurus berubah beraturan, gerak benda yang lintasannya lurus dan mengalami perubahan kecepatannya teratur. Contohnya buah kelapa jatuh nih guys dari pohonnya. Kemudian ada juga bola yang dilempar dari sebuah gedung dengan ketinggian tertentu. Lanjut ke variabel dari kecepatan. Besarnya kelajuan itu dapat dicari dengan V sama dengan S per T. V itu untuk kecepatan, satuannya meter per second. S untuk jarak, satuannya meter. Dan T untuk waktu, satuannya second. Nah, untuk memahaminya, memahami variabel ini guys, kita bahas contoh soalnya dulu ya. Raffi ada seorang atlet lari 100 meter, mampu mencapai garis finish dalam waktu 10 second. Besar kecepatan lari Raffi adalah, caranya apa yang diketahui? Jaraknya. Ya, jaraknya 100 meter. Simpan di sini S sama dengan 100 meter. Kemudian waktunya 10 second. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah kecepatannya, V-nya. Maka dijawab, kita masukkan variabel ini ya guys. V sama dengan S per T. S-nya 100 dibagi T-nya 10. Dapatnya? Ya, benar. Dapatnya adalah 10 meter per second. Kemudian lanjut ke
Ada yang tahu apa gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Nah, gaya ini dibagi dua. Ada gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada suatu benda melalui sentuhan pada permukaan benda tersebut. Nah, jenis-jenis gaya sentuh ada gaya otot, ada gaya gesek, dan ada gaya gas. Nah, gaya otot itu dihasilkan oleh tarikan atau dorongan. Contohnya ketika kita mendorong lemari nih guys. Kalau gaya gesek pada saat mobil direm atau motor direm atau bahkan sepeda direm. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah suatu gaya yang akan bekerja tanpa terjadinya sentuhan. Contohnya gaya magnet, kemudian gaya gravitasi, dan gaya listrik. Kalau gaya magnet ini tahu ya guys, kalau seandainya kutub utara dan kutub selatan berdekatan maka dia akan saling bersentuhan. Kalau gaya gravitasi ini biasanya contohnya adalah buah durian misalkan jatuh atau gugur. Itu karena ada gaya gravitasi bumi. Hukum Newton. Hukum Newton yang pertama tentang kelembaban ya, yaitu setiap benda itu akan terus dalam keadaan diam atau terus bergerak lurus dengan kecepatan seragam kecuali jika ada gaya yang bekerja padanya. Hukum 1 Newton ini biasanya dikenal dengan kelembaban atau inersia, di mana suatu benda itu cenderung mempertahankan kedudukannya. Contohnya apa nih? Contohnya seseorang akan terdorong ke depan ketika mobil yang sedang dikendarai berhenti mendadak. Pernah mengalami itu kan? Oke, lanjut ke hukum 2 Newton. Merupakan percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Atau sigma F sama dengan M dikali A. F itu gaya, satuannya Newton, kemudian M untuk massa, satuannya kilogram, A percepatan, satuannya meter per second kuadrat. Nah, untuk memahaminya kita bahas contoh soal ya guys. Ini ada mobil main-mainan nih, massa 2 kg, diam di atas lantai licin, kemudian diberi gaya tertentu dan bergerak dengan kecepatan 10 meter per second kuadrat. Nah, berapakah gaya yang diberikan pada mobil main-mainan? Caranya, masukkan massanya 2 kg, kemudian percepatannya 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah F-nya, gayanya. Dijawab, F sama dengan M dikali A. Masukkan massanya 2 kg, A-nya 10 meter per second kuadrat. Hasilnya adalah 2 dikali 10, 20 Newton. Lanjut ke hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini berbunyi bila sebuah benda mengerahkan gaya pada benda kedua, maka benda kedua ini akan mengerahkan gaya yang sama besarnya namun berlawanan arah pada benda pertama. Ini hukum 3 Newton biasa dikenal dengan F aksi sama dengan F reaksi. Contohnya misalkan kalian mendorong dinding nih guys. Kira-kira dindingnya bergerak atau tidak? Nah, dinding tidak bergerak namun sudah ada gaya yang kita kerahkan. Misalkan gaya yang kita kerahkan adalah 10 Newton, maka dinding itu merupakan F reaksi. Secara tidak langsung juga memberikan gaya sebesar 10 Newton. Lanjut ke poin yang kedua tentang gerak pada tumbuhan. Kita bahas ini guys. Yang pertama gerak endonom. Gerak endonom adalah misalnya gerakan pertumbuhan. Lanjut ke gerak higroskopis. Gerak higroskopik ini merupakan gerak pada tumbuhan akibat adanya perubahan kadar air nih guys di dalam sel tumbuhan, sehingga dapat menyebabkan penyusutan yang tidak merata pada bagian sel tumbuhan. Contohnya misalkan pecahnya buah polong yang kering. Kemudian lanjut yang ketiga ada gerak ekionom. Ini merupakan gerak tumbuhan disebabkan oleh adanya perubahan kadar air. Nah, berdasarkan arah responnya, dia dibedakan lagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada tropisme. Ini dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Ini biasanya autotrofik.
higrotropisme, ada geotropisme, dan ada tigmotropisme. Contohnya misalkan ujung batang tumbuhan itu mengalami pertumbuhan ke arah cahaya. Kemudian ada juga arah pertumbuhan batang ke atas, seperti itu ya. Kemudian lanjut ke gerak nasti. Gerak nasti adalah arah geraknya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, untuk gerak nasti sama, ada fotonasti, kemudian termonasti, nikinasti, kemudian ada tigmonasti, dan ada nasti kompleks. Contohnya misalkan mekarnya punya 4 nih, kemudian lanjut ke gerak penutupnya daun putri malu, seperti itu. Kemudian ada gerak aksis, itu dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Misalkan pada gerakan spermatozoa, tumbuhan, lumut, dan paku. Oke, lanjut pada hewan. Nah, hewan itu hidupnya ada 3 ya guys. Ada hewan di air. Nah, hewan di air itu ciri-cirinya bentuk tubuhnya aerodinamis, dan dia memiliki ekor dan sirip, kan gelembung renang, dan memiliki otot dan tulang belakang yang fleksibel. Contoh hewan yang ada di air tahu sendiri kan, ada ikan, kemudian ada udang, dan ada tuan crab. Ada apa lagi tuh? Masih banyak lagi ya. Ada cumi-cumi, ada sotol, dan lain sebagainya. Dan lanjut ke gerak hewan di darat. Ciri-cirinya dia memiliki otot dan tulang belakang yang kuat. Kemudian ada juga yang berkaki 4. Nah, kemudian dia mamalia, menyusui. Kemudian ada juga yang bertelur, dan ada juga yang melahirkan. Contohnya ada ayam, ada sapi, ada kambing, ada kucing ya. Kemudian kita lanjut ke gerak hewan di udara. Nah, ciri-cirinya siapa sih yang nggak tahu? Pasti dia memiliki sayap. Kemudian dia memiliki kantong udara dan trakea. Contohnya ada burung, kemudian ada kelelawar, ada capung, dan lain sebagainya. Lanjut ke sistem gerak pada kita nih guys, pada manusia. Nah, kita bahas sedikit aja ya. Sistem gerak pada manusia itu terdiri dari tulang. Tulang itu merupakan alat gerak pasif. Kemudian sebagai penopang tubuh. Nah, lanjut ke otot. Otot ini merupakan alat gerak yang paling aktif ya guys pada sistem gerak kita. Dan ada sendi. Sendi adalah hubungan antar tulang atau antar sel. Ya. Kita bahas ke tulang dulu. Tulang ini ada tulang tengkorak, ada tulang anggota gerak, kemudian ada tulang belakang, dan ada tulang rusuk. Nah, kalau tulang tengkorak itu biasanya dibagi 2 lagi. Ada tulang tengkorak bagian depan dan tulang tengkorak bagian belakang. Kalau bagian depan kita lihat ada tulang pipi, ada tulang hidung, tulang rahang atas, rahang bawah, kemudian ada tulang baji. Kalau di bagian belakang ada tulang punggung, tulang dahi, tulang kepala belakang, kemudian ada tulang pelipis. Nah, kalau tulang anggota gerak dibagi lagi menjadi 2, gerak atas dan gerak bawah. Kita lihat tangan kita. Di bagian tangan ada tulang apa saja di sana? Di bagian tangan ada tulang telapak tangan, kemudian ada tulang ruas jari, kemudian ada lengan atas, kemudian lengan bawah. Kalau di bagian bawah tulang kaki, ada tulang lutut, tulang paha, kemudian tulang telapak kaki, tulang ruas jari kaki. Nah, di bagian tulang belakang ada tulang leher, kemudian ada tulang punggung, tulang pinggang, kemudian ada tulang selangkang, dan tulang selangkang atau tulang ekor ya guys. Nah, di tulang rusuk ada rusuk sejati, ada 7 pasang rusuk sejati, kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melengkung. Oke, lanjut ke otot. Otot itu ada 3 jenis, ada otot polos, otot lurik, dan otot jangkrik. Otot polos tidak berbentuk gelombang, dia memiliki 1 inti sel di tengah. Otot lurik memiliki inti di tepi sel, kemudian
otot jantung ya, dan memiliki banyak inti sel gitu. Nah, end cell itu ada 4 jenis. Satu arah, kemudian segi putar, gerakannya memutar, segi peluru, gerakan bebas ke segala arah, segi pelana, gerakan dua arah. Gangguan dan kelainan pada tulang itu yang paling dikenal itu adalah fraktura atau patah tulang, kemudian osteoporosis juga ya guys. Kalau gangguan pada otot ada hipertrofi, ada hernia atau bahkan kaku leher. Oke, kesimpulan dari materi ini sesuai dengan tujuan yang ada di depan, bahwa gerak adalah perubahan kedudukan atau posisi suatu benda. Ya, gerak pada tumbuhan terdiri atas gerak endonom, higroskopis, dan epionom. Nah, gerak pada hewan yaitu gerak yang kalau di darat yang memiliki tulang belakang dan otot yang kuat, sedangkan di udara yang memiliki sayap dan trakea. Nah, gerak pada manusia itu dibagi menjadi 3, ada tulang tengkorak, tulang anggota gerak, dan tulang belakang serta tulang rusuk. Buat kalian, yang pertama tugas praktikum, kalian disuruh mengamati reaksi tumbuhan terhadap rangsangan. Silakan buka LKS kalian pada halaman 32. Dan tugas terstruktur itu silakan kalian buka link di bawah ini. Ini ada LKPD kita tentang materi pada hari ini. Saya harapkan semoga kalian bisa memahami materi ini dan dapat dibantu dengan membaca buku pegangan kalian atau buku LKS ya. Oke, sekian dari